Halo, Assalamualaikum Mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku beres-beres rumah nih teman-teman. Kali ini aku mau beresin bagian dalam kitchen set. Jadi mau aku bersihin, kemudian mau aku susun-susun kembali supaya lebih rapi. Karena di vlog sebelumnya kan aku udah ngasih tahu ya kalau aku nemu semut nih di dalam kitchen set aku. Jadi aku lap-lap kan bagian saus kemarin. Tapi ternyata aku masih nemu semut nih teman-teman. Jadi kayaknya mau aku bongkar isinya, terus mau aku lap-lap semuanya, aku susun ulang. Mungkin aja ketahuan nih sumber dari semutnya tuh dari mana. Bagian pertama yang aku bersihkan dan rapikan adalah laci paling bawah. Nah, laci ini tuh tempat menyimpan peralatan makan anakku, botol-botol anakku, garpu sendok yang jarang banget kepake karena ukurannya terlalu besar, ya dan lain-lain sih, alat untuk baking, kemudian ada juga untuk bikin puding kayak gitu teman-teman. Karena sudah terlalu lama aku nggak nata-nata kembali bagian isi kitchen set, aku baru nyadar ternyata tuh berantakan banget teman-teman. Dan selain berantakan juga lumayan kotor. Jadi semut itu ada hikmahnya lah. Kalau misalkan mungkin gak ada semutnya, bakal aku diemin aja apapun yang berantakan dan kotor di dalam kitchen set ini. Kedepannya mungkin akan aku masukin jadwal bersih-bersih reguler kali ya. Misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung sempetnya aku aja dan tergantung maunya. Atau tergantung berantakannya sih. Kalau misalkan sebulan belum berantakan dan masih rapi, kayaknya bakal aku diemin. Tapi kalau misalkan baru seminggu, 2 minggu sudah berantakan dan kotor, akan aku rapikan nih. Karena banyakan kan isi kitchen set itu ada alat makan, kemudian alat masak, ada gelas-gelas juga. Yang mana kalau misalnya kotor itu kan juga bakal ngaruh ke kesehatan ya teman-teman. Karena kan kalau misalkan kotor banyak kuman dan macem-macemnya. Tapi kalau misalkan bersih, insya Allah nih alat makan yang kita pakai juga bersih dan juga jadi bermanfaat nih buat kesehatan kita. Lanjut, setelah beres bagian gelas-gelas tadi, aku mau ngerapiin bagian tempat alat masak dan sendok-sendok nih teman-teman. Tapi mohon maaf nih ya, tempat untuk sekat alat makan dan alat masaknya itu berantakan ya. Jadi memang aku dapat dari orang kitchen setnya tuh ukurannya segitu, dan ternyata tuh nggak ngefit nih sama jumlah alat makan aku, sama ukuran alat masak aku. Jadi memang sekalinya pun dirapiin itu bakal kelihatan nggak terlalu rapi gitu teman-teman. Pengen ganti sih kayak ala-ala yang di IKEA kayak gitu, cuma nggak terlalu penting ya gitu, toh selama ini juga kan nggak terlalu berantakan dengan alat atau dengan sekat yang ada. Lanjut, aku mau beresin perpancian nih teman-teman. Panci, teflon, wok pan, kemudian saucepan dan kawan-kawannya. Nah ini aku keluarin dulu karena ukurannya kan besar-besar juga ya, dan lumayan jarang aku lap, jadi aku lap dulu deh. Ternyata waktu aku lap itu banyak noda-noda bekas gosong nih teman-teman. Dan noda-nodanya tuh udah nempel banget. Dan kitchen setku kan warnanya putih ya, jadi kelihatan banget noda-noda gosongan yang nempel. Jadi aku lap-lap, tapi ternyata kan gak bisa hilang. Jadi ya udah aku diemin aja, yang penting debu-debunya kelap. Mungkin nanti aku cari nih penghilang gosong-gosong untuk di kitchen set, supaya nanti warnanya tuh bisa kembali putih. Setelah itu aku susun lagi perpanci-pancian yang besar-besar banget itu. Kemudian lanjut aku susun lagi teflon dan teman-temannya yang biasa aku pakai di bagian-bagian yang depan supaya gampang untuk aku ambil kalau mau masak. Lanjut ke bagian bawahnya adalah tempat random things yang aku taruh di dapur. Jadi itu tuh ada beras, kemudian ada piring-piring gede-gede banget yang gak cukup di
apa ya, kitchen set bagian atas. Terus juga ada botol-botol untuk minuman nih teman-teman. Jadi aku stok botol untuk minuman itu karena suami aku tuh minta dibikinin apa ya, jus yang bakal dibagi-bagi ke teman-teman kantornya karena ada acara. Jadi aku diemin tuh botol-botolnya di situ buat aku bikin nanti. Terus aku juga naruh tempat-tempat bekal suami aku di situ. Setelah itu rapi deh semuanya. Next, pindah ke kitchen set bagian atas. Nah, ini aku mau masukin dulu piring yang habis aku cuci dari tempat tirisan cucian piring. Karena lumayan banyak ya di situ. Terus untuk apa ya? Bukan alas sih, tempat untuk nadahin air tetesan cucian piring yang sebenarnya tuh nggak akan pernah basah karena kan sudah aku tirisin di samping tempat cucian piring. Tapi aku copot dulu, terus aku bersihin. Kemudian kayu-kayu kitchen setnya yang apa ya, sampai yang bisa aku bersihin tuh aku bersihin dulu. Terus alat tirisannya aku masukin. Setelah itu aku rapi-rapiin sedikit pisin atau piring kecil dan mangkok-mangkok yang masih berantakan. Nah, lanjut ke lemari sebelahnya ya teman-teman. Karena lemari di atas rak piringku tadi itu tuh rusak ya. Jadi kalau misalkan dicopot harus diobeng lagi segala macem lah dan ribet. Nanti aja nunggu kalau ada suami aku beresinnya karena tuh susah banget. Dan kalau misalkan harus di-record itu jadi jelek ya. Karena pas dia copot lagi, pas dibuka itu kayak copot teman-teman. Jadi aku skip aja, aku langsung pindah ke lemari sebelahnya. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah mengunjungi channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Karena semua support dari kalian sangat berarti banget untuk aku supaya aku semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih banyak. Nah, ternyata di dalam lemari ini pun lumayan kotor ya, jadi aku lap-lapnya juga lumayan lama. Terus nyambi-nyambi lap di kitchen set bagian atas karena aku juga udah kadung di bagian atas nih. Jadi sekalian aja aku lap-lap cooker hood bagian atasnya supaya bersih. Karena kan pasti banyak minyak-minyak ya kalau di sini tuh, dan takutnya mempengaruhi kebersihan di kitchen set bagian atas juga. Setelah itu aku susun-susun lagi semua tumbler, kemudian tempat-tempat untuk food prep. Jadi di kulkas aku tuh isinya udah agak kosong ya. Jadi tempat-tempat untuk food prepnya lumayan banyak ada di lemari nih, bukan di dalam kulkas. Karena sudah mau jam sarapan, aku mau bikin sarapan untuk aku, anakku, dan suamiku. Nah, tapi kita nih bikin dua menu yang berbeda. Jadi aku mau bikin nasi goreng untuk aku. Nah, aku tuh ada stok beras porang ya teman-teman. Terus kalau misalkan menurut aku si beras porang atau kalau udah jadi nasi nih ya, nasi porang itu tuh enak banget kalau dibikin untuk nasi goreng. Karena tuh apa ya, tekstur nasinya tuh kayak mentis-mentis, gimana sih, apa ya namanya, kayak agak-agak perak tapi tuh enak gitu, peraknya tuh enak. Jadi sering banget untuk aku bikin nasi goreng. Dan alhamdulillahnya nih ya, kan nasi goreng tapi nggak feeling guilty gimana gitu ya, karena kan kalorinya juga pasti kan nggak terlalu tinggi karena pakai nasi porang. Nah itu gampang banget, aku cuma tumis bawang putih sedikit, bawang putihnya juga aku geprek, terus aku masukin topping, ini aku masukin sosis dan telur, aku aduk-aduk, kemudian nasi porangnya aku masukin, terus aku masukin minyak wijen, kecap asin, kecap manis, saus apa ya, saus Inggris gitu ya, atau kecap Inggris lah, terserah sebutnya apa. Sama yang terakhir tuh saus tiram. Kemudian diaduk-aduk, aku tambahin daun bawang, udah deh jadi. Tinggal plating, dan ini tuh udah dapet satu porsi besar ya, dan ini tuh ngenyangin banget, tapi kalorinya juga nggak terlalu tinggi. Dan tada, ini sudah selesai jadi. Kemudian lanjut aku mau bikin apa ya, ayam crispy gitu kali ya, fried chicken untuk suami aku dan anakku. Untuk tepung fried chickennya sendiri aku bikin ya teman-teman, itu tepung kering sama tepung basahnya. Isinya tuh dari tepung terigu gabungan sama tepung maizena. Kemudian aku tambahin kayak garam, kaldu, merica.
Aku tambahin juga sedikit baking powder supaya nanti tuh hasilnya kriuk-kriuk nih. Sedangkan untuk tepung basahnya nih, aku pakein tepung kering tadi, terus aku pakein air, sama sebelumnya tuh aku ada bikin blenderan bawang bombay campur dengan bawang putih. Nah, aku masukin ke tepung basahnya aja. Tapi kalau misalkan males, bisa juga pakai onion powder. Nah, setelah dilapisin sama tepung basah, tepung kering digoreng, kemudian ini hasilnya. Nah, untuk ayamnya juga nih, sebelum tadi aku tepung-tepungin tuh udah aku marinasi kurang lebih 2 jam di suhu ruangan pakai berbagai macam bumbu. Jadi tuh nanti ayamnya itu nggak cuma ada rasanya yang bagian luar, tapi ada rasanya juga di bagian dalam ayamnya. Oke, lanjut kita ke beres-beres ya teman-teman, bersih-bersih nih. Ini aku lap-lap aja bagian luar kitchen setnya. Yang aku lap-lap itu cuma bagian atas ya teman-teman. Bagian bawahnya tuh nggak aku elap-elap karena lumayan sering aku lap. Tapi kalau misalkan bagian atasnya kan jarang ya, jadi sekalian lagi bersih-bersih, sekalian aku lap semuanya kitchen set bagian atas. Nah, aku tuh bersih-bersih kitchen set atas dan bekas masak aku tuh setelah aku nyuapin anakku teman-teman. Jadi aku nyuapin anakku, suamiku juga berangkat kantor, terus aku mandiin anakku, pokoknya sampai dia rapi, terus dia selesai. Nah, makanya tuh aku bajunya kan tadi basah ya, pas mandiin anak, pas segala macem lah, pas nyiapin dia, kotor juga bajunya, jadi aku ganti baju nih. Jadi maaf ya, mungkin ada yang salvo kok tiba-tiba bajunya ganti. Ya karena ini aku skip lah kegiatan setelah masak tadi dan baru aku record lagi tuh kegiatan bersih-bersihnya sekarang. Nah, posisinya tuh anakku tuh lagi main ya teman-teman, lagi main di belakang aku sebenarnya, tapi dia tuh kayak cuma main puzzle sama ngegambar-ngegambar, dan dia tuh jadi anteng banget lah kalau udah mainin dua hal itu. Dan dia alhamdulillahnya tuh nggak ngegrecokin aku bersih-bersih, padahal aku udah bilang kayak, mama agak lama nggak apa-apa deh gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya dia lanjut main puzzle sama ngegambar-gambar, walaupun sesekali dia manggil aku gitu, makanya aku nengok ke arah dia. Tapi karena anaknya juga anteng sama mainannya, jadi dia kembali ke mainan dia. Nah, ini aku lap-lap juga kompor bekas tadi masak. Walaupun tadi ngegoreng-goreng, tapi nggak terlalu kotor ya, karena mungkin kan ngegorengnya ditutup gitu ya, jadi nggak terlalu nyiprat-nyiprat juga, jadi ya sudah tidak terlalu kelihatan kotor. Lanjut aku lap-lap juga di bagian bawah kitchen setnya, kok bawah kitchen set, di bagian bawah kompornya, di bagian-bagian sampingnya juga. Pokoknya hampir semua top table-nya aku bersihin supaya bersih semuanya setelah kita masak. Selesai, setelah semuanya bersih-bersih, ini aku mau istirahat sejenak ya teman-teman. Aku mau menikmati minuman favorit aku. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video-video lainnya. Terima kasih, dadah.